أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير بالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Warabi'u, dan adapun adab yang keempat. Mazkurun itu disebutkan biqaulihi, dengan perkataan pengarang. Tsumma bakir ilal jami', kemudian berpagi-pagilah engkau menuju masjid. Ini adab yang keempat pada hari Jumat, khususnya ketika ingin melaksanakan sholat Jumat. Kemarin disebut ada 7. Yang pertama, bersiap-siap menyambut hari Jumat, bukan hanya sholat Jumatnya. Mulai dari Kamis sore itu sudah bersiap-siap untuk menyambut malam Jumat. Jadi ini adab di hari Jumat secara umum dan sholat Jumat secara khusus. Nah, kami sore udah mulai bersih-bersih, sudah mulai baca-baca wirid-wirid yang nantinya akan kita lazimkan mulai malam Jumat sampai seterusnya. Adabnya seperti itu. Yang kedua, apabila telah muncul waktu subuh di hari Jumat, disunahkan untuk mandi. Namun bagi yang seumpama akan menemukan nanti Jumatan dari rumah, lebih bagus ketika ingin pergi Jumatan, agar lebih bersih dan terjaga kerapihannya. Tapi kalau dia sudah berangkat kerja dari pagi, nanti Jumatan di luar, boleh itu. Setelah subuh dia mandi dengan niat nanti akan sholat Jumat. Yang ketiga, dia pilih pakaian-pakaian yang bagus untuk Jumatan. Yang paling bagusnya dan afdolnya adalah yang berwarna putih. Nah, sebagaimana itu keterangan sudah kita bahas. Yang keempat disebutkan adabnya adalah berpagi-pagi. Usahakan sedini mungkin berangkat ke masjid untuk Jumatan. Wa yadkhulu waqtul dhuhri bi thulu'il fajri, dan masuk waktu berpagi-pagi itu dimulai dengan terbitnya fajar. Wa huwa mandubun, dan yang demikian disunnahkan li ghairi imamin, pada selain imam, wa khatibin, dan selain khatib, wa ma'dhurin, dan selain orang yang uzur, kaman bihi salisu baulin, seperti orang yang terdapat padanya penyakit peser kencing. Itu mulai berpagi-pagi bisa disegerakan setelah subuh, disunahkan. Kecuali ada beberapa orang yang tidak disunahkan berpagi-pagi, di antaranya imam khatib. Nah, imam khatib justru disunahkan
menjelang Jumatan akan dimulai. 10 menit mau mulai, nah dia baru datang. Jadi kalau khatib rada telat jangan pakai diteleponin. Ya, emang mungkin dia sedang mencari sunnahnya, kecuali rumahnya jauh kali. Bagi mereka justru tidak disunahkan untuk mulai dari berpagi-pagi sekali. Atau orang yang uzur, umpama ada beser, kalau dari pagi-pagi banget nih bisa mondar-mandir di masjid ntar. Makanya nanti dulu mendekati azan baru dia datang. Itu namanya ma'dzur, orang yang punya uzur. Selain 3 orang ini, kita nih pada umumnya yang bukan imam, yang bukan khatib, yang kagak ada uzur apa, lebih pagi lebih disunahkan. Walau bil qasdi, meskipun tujuannya dengan bermaksud, meskipun ia bermaksud berpagi-pagi itu diniatin, memang saya mulai habis subuh pengen ke masjid, kan Jumatannya masih lama, nggak apa-apa, nah, itu tetap disunahkan. Meskipun dia udah jalan jam 7, jam 8 pagi, mau ngapain ke masjid, mau Jumatan, tetap disunahkan. Min farsakhaini, dari jarak 2 farsakh. 2 farsakh itu kurang lebih 11 kilo. Wa thalathin, atau 3 farsakh, kurang lebih 16 kilo dari rumahnya. Liman adatuhumul julusu fil masjid, bagi orang yang kebiasaan dari mereka duduk di masjid. Emang kebiasaan dia berpagi-pagi sebab rumahnya rada jauh. Jadi jam 6, jam 7 pagi udah jalan. Nanti i'tikaf sambil menunggu Jumatan, baca Quran, apa aja dikerjain. Amal imamu, adapun imam, fayusannu lahu ta'khiru, maka disunahkan baginya untuk mengakhirkan ila waqtil khutbati, sampai ke waktu khutbah. Jadi kesunahannya beda nih. Bagi yang bukan imam, makin pagi makin bagus. Tapi bagi yang jadi imam, jadi khatib, makin mepet ke waktu Jumatannya makin bagus. Kadang ketar-ketir juga nungguin khatib belum nyampe 5 menit lagi nih. Nah, harus dipertimbangkan juga. Umpama rumahnya dekat, ya husnuzon, tadi datang dekat rumahnya. Dan kalau manggil khatib rada jauh, 5 menit lagi belum datang, khatibnya juga harus bijaksana. Sekiranya rada jauh, ya jangan terlalu mepet juga, untuk menenangkan jamaah yang sedang ada di masjid itu. Was'a ay imdi wahdur ilaihi ay al-jami'i, dan berjalanlah engkau, ay imdi, pergilah engkau, wahdur, dan hadirlah engkau, ilaihi ay al-jami'i, ke masjid itu. Wa fi nuskhatin, dan di dalam naskah kitab yang lain, ilaiha ai al-jum'ati, menuju Jumatan, alal hinati, dengan cara yang santai, alal hinati bikasril ha'i, dengan mengkasrahkan ha'nya, al-hina, air rifqi, dengan lemah lembut. Jalanlah kamu menuju masjid untuk Jumatan dengan lemah lembut, nggak buru-buru, ya, agar sampai dia lari-larian, dengan santai. Berarti waktunya jangan mepet kalau gitu. Wasakinati, dan dengan tenang, ayat ta'anni, pelan-pelan, fil masyi, di dalam gerakannya, wal harakati, dan gerakan-gerakannya, wajtina bil abasi, dan menjauhi bersenda gurau, wa husnil hayati, dan dengan bersikap baik, kahofdil basori, seperti menjaga pandangan, wa khafdis sauti, dan merendahkan suara, wa adami liltifati, dan tidak menoleh-noleh. Sampai adab jalan ke masjidnya aja diatur. Kalau ke masjid mau Jumatan secara khusus, ya mau jamaah secara umum, jalannya tenang, pelan-pelan. Kalau mau Jumatan diambil
ambil waktu yang tidak mepet sehingga jauh dari buru-buru, tidak bersenda gurau, bersikap baik selama di jalan, tidak menoleh-noleh, memandang sesuatu yang tidak haram, merendahkan suara. Itu adabnya menuju Jumatan. Kalau bisa jangan merokok sambil jalan ke masjid, itu kan adab juga. Nah, sehingga dijaga pakaiannya masih wangi, ya, tidak bercampur dengan apapun dari wangi-wangian yang lain. Nah, itu dijaga sehingga kita niat hadir ke masjid penuh dengan adab. Keberkahan dan kemuliaannya tentunya beda yang kita dapati apabila dilakukan dengan cara yang lebih bagus. Na'am ya, illam yudrikil jum'ata, apabila ia tidak mendapati Jumatan, illa bissa'i, kecuali dengan lari-lari kecil. Waqad aqaqahu, dan sungguh ia mampu melakukan hal itu, wajabat, maka wajib dilakukan. Wa illam yalqi bihi, meskipun ia tidak menemukan sholat nantinya. Waduh, udah mepet nih, 3 menit lagi azan, rumah rada jauh lagi. Nah, mau nggak mau ya lari kecil untuk dapat di Jumatan udah di masjid. Kalaupun dia masih di jalan namun sudah azan, seenggaknya udah diusahakan kalau dia mampu melakukannya. Jangan udah mepet malah makin santai, sengaja lagi tunggu azan baru mandi dulu dan baru azan, kata dia. Jangan seperti itu, harus bisa dibedakan. Jadilah kita orang yang antusias dalam ibadah. Jumatan kan seminggu sekali. Nah, bagaimana caranya agar lebih istimewa di hati kita itu Jumatan? Tentunya kita persiapkan dari awal semuanya. Jangan disamain dengan sholat-sholat yang lain. Itu Jumatan hari raya kita. Kan kemarin kita baca itu, Jumatan tuh lebih afdol, lebih utama dari Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha hanya kita antusias benar, harusnya yang lebih utama, yang lebih unggul, dia lebih antusias lagi, lebih semangat lagi begitu. Nah, jadi ketika hamba itu antusias dengan ibadah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan banyak keutamaan bagi dia. Jangan dianggap sama. Sebelum khotib naik mimbar sudah duduk baca sholawat, apa aja dah yang kita mampu, baca Yasin sambil nunggu, baca sholawat, i'tikaf. Jarang-jarang kita datang ke masjid untuk i'tikaf, untuk sholawat. Mumpung ada momentum Jumatan, itu kita pakai. Itu merupakan hamba yang semangat dalam ibadah. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal jumu'ati ay wa dakhala fil masjidi, siapa saja yang pergi untuk sholat Jumat, maksudnya ia masuk ke dalam masjidnya, fi sa'atil ula, pada saat yang pertama, faka'annama qarraba badanatan, maka seakan-akan ia berkorban unta badanah, atau badanah itu yang besar. Ay wahidan minal ibil, badanah itu salah satu jenis dari jenis-jenis onta. Kayak mobil kan banyak jenisnya, ada yang anu, ada yang ini. Unta juga ada yang bagus, jenisnya banyak. Nah, di antara yang paling bagus itu unta badanah. Diberikan ganjaran orang yang berkorban unta badanah kepada yang datang ke masjid untuk sholat Jumat di saat-saat yang pertama. Saat pertama itu kapan? Nah, nanti ada penjelasannya. Wa man raha aija al-masjidah, dan siapa saja yang datang menuju ke masjid untuk Jumatan fi sa'ati tsaniyah, pada saat yang kedua, faka'annama qarraba baqaratan, seakan-akan ia berkorban sapi. Wahia, dan baqarah itu taqa'u 'ala dzakari wal untha, tertuju atas sapi laki dan sapi perempuan. Wa ta'uha, dan tak pada lafaz baqarah lil wahdati, menunjukkan satu, kal badanah, seperti tak yang ada pada lafaz badanah. Jadi baqarah artinya bukan sapi betina,
betina, bukan. Tentang ada taknya, itu taklil wahdah namanya. Tak yang menunjukkan satu. Baqarah bisa buat sapi laki, bisa juga buat sapi perempuan. Nah, tidak khusus buat perempuan dengan taknya, bukan. Itu tak, bukan tak taklif, tapi taklil wahdah, menunjukkan satu ekor dari sapi, mau yang laki atau perempuan. Wa man roha fi sa'ati tsalitsah, dan siapa saja yang pergi di saat yang ketiga menuju masjid untuk Jumatan, faka'an nama qarraba kabsyan, seakan-akan ia berkurban domba. Wa huwa zakarun na'jati, kabsyan itu biri-biri jantan. Aqrana ay azmal quruni, maksudnya yang besar tanduknya. Jadi kambing juga banyak jenisnya. Yang paling gede, yang paling bagus itu namanya kabsyan, yang bertanduk besar. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan bi kabsyain, dalam sebuah hadis. Nabi ketika mengakikahkan cucunya itu dengan 2 kibas kambing yang besar, sehingga disunahkan bagi kita untuk memotong akikah 2 apabila anaknya laki-laki. Itu dari kata-kata kibas, kabsyan, kalau dia datang di saat yang ketiga. Wa man roha fi sa'atir rabi'ati faka'annama qarraba, wa fi nuskhatin ahda dajajatan. Orang yang datang ke masjidnya untuk Jumatan di saat yang keempat, seakan-akan ia berkurban. Dalam naskah yang lain, seakan-akan ia menghadiahkan dajajatan, seekor ayam. Ya, kalau ayam sih bukan kurban bahasanya, menghadiahkan dajajatan. Bitaflifid dal, dibaca dengan 3 harokat dalnya. Dajajah, dujajah, dijajah. Boleh tuh. Kama qalahul Bujairimi, sebagaimana mengatakan itu Asy-Syaikh Al-Bujairimi. Wal fathu, dan dibaca dalnya dengan fathah, afsahu minal kasri, lebih fasih dari kasrah. Dajajah lebih fasih dari dijajah. Walam yadhkurid dhamma, namun ia tidak menyebutkan harokat dhammah fi sihahi, dalam kamus as-sihah. Wala fil misbahi, juga tidak menyebutkan di dalam kamus al-misbah. Jadi perkataan dujajah pakai dhammah itu tidak ditemukan ternyata. Nah, yang kuat pakai fathah atau kasrah, dan lebih fasih pakai fathah, dajajah. Orang Arab tuh ngomong ayam aja banyak banget bahasanya. Lagi tinggal ayam doang, nggak uyam atau iyam, nggak ada. Dia bisa pakai fathah, bisa pakai kasrah, dan satu pendapat bisa pakai dhammah. Wad dajajatu lizzakari wal untha, dan penyebutan dajajah bisa buat ayam laki, ayam jantan, atau ayam betina. Jadi bukan dajajah di betina karena ada taknya, bukan. Wa ta'u, taknya itu lil wahdati, menunjukkan makna satu. Ya, satu ekor ayam, mau yang jantan ataupun yang betina. Wa man roha fi sa'atil khamisati, dan siapa saja yang pergi ke masjid untuk Jumatan pada saat yang kelima, faka'an nama qarraba, wa fi nuskhatin ahda baydatan, seakan-akan ia berkurban, atau dalam naskah lain menghadiahkan baydah, sebutir telur. Jadi makin siang itu pahalanya makin sedikit. Fa'idha kharajal imamu, namun apabila imam mudah keluar, ayli su'udil mimbari, untuk naik mimbar, minnah wil khalfati, dari tempat penyendiriannya, tuwiyatis suhufu, dilipat lembaran-lembaran, wa rufi'atil aqlamu, dan diangkat kolam-kolam. Ai, maksudnya fala taktubil malaikatu ahadan min hadiril jum'ati, saat itu malaikat tidak lagi mencatat siapapun yang hadir pada Jumatan. Fokus dia. Jadi kalau udah imamnya keluar untuk naik mimbar, keluar dari tempat
penyendiriannya. Makanya di sebagian masjid itu sebelum imam atau khotibnya naik ke mimbar, dia diumpetin dulu di kamar. Nah itu termasuk juga dari ajaran para ulama kita, nggak dipajang di depan, dia lewat belakang. Nah di situ ada kamar. Baru nanti ketika azan kedua selesai, dia keluar dari kamar itu. Namanya al-khalwah. Bagusnya seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, baru malaikat udah nggak lagi mencatat amalan-amalan yang datang Jumatan. Pastinya lu mau datang jam berapa, dia udah nggak ada urusan, udah rapi. Nah kalau sudah khotib naik mimbar. Wajada ma'atil malaikatu, dan para malaikat berkumpul indal mimbari, di dekat mimbar. Yastami'una dzikra ayil khutbata. Malaikat berkumpul di dekat mimbar memperhatikan khutbahnya si khotib. Kalau sudah naik mimbar tuh, jadi orang udah nggak dapat balasan apapun ketika dia datang, ketika khotibnya naik atau setelah khotibnya menyampaikan khutbah. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain, fi rabi'ati, apabila ia datang pada saat yang keempat, barqatan, seakan-akan menghadiahkan itik. Wa fil khamisati, dan pada saat yang kelima, dajajatan, ia menghadiahkan dajajah ayam. Wa fi riwayatin lin-Nasa'i, dan dalam satu riwayat Imam An-Nasa'i menyebutkan wa fil khamisati, dan di dalam saat yang kelima, kallazi yahdi usfuran, seperti orang yang menghadiahkan usfur, burung kecil. Wa fi sadisati baydatan, dan pada saat yang keenam seakan-akan ia menghadiahkan telur. Qala Ibnu Hajarin, berkata Al-Imam Ibnu Hajar, wal muradu annama bainal fajri wa khurujil khatib, dan yang dimaksud saat-saat ini adalah waktu di antara setelah fajar sampai keluarnya khatib, maksudnya sampai naik mimbar. Jadi mulai dari habis subuh tuh, subuh selesai, baru sampai naik khatib, itu dibagi 6 saat tadi. Yunqasamu sittatu ajza'in mutasawiyatan, dibagi 6 bagian yang sama. Sawa'un atala al-yawmu am qasura, baik harinya itu panjang atau pendek. Ya katakanlah subuh selesai jam 6, waktu subuh selesai itu, berarti mulainya dari jam 7 sampai khatib naik mimbar jam berapa ya? Jam 12. 7 itu saat yang mula tadi. Yang orang seperti berkurban unta badanah kalau didatangi jam 7. Nah, orang yang datang jam 7-an seperti berkurban badanah, dapat pahalanya. Nanti saat tsaniyah yang kedua berarti jam 8. Faka'annaha apa tadi? Qarraba baqaratan. Seakan-akan dia berkurban sapi kalau yang datangnya jam 8. Kalau yang datang jam 9 ini namanya saat tsalitsah. Faka'annama qarraba kabsyan. Seperti dia berkurban domba atau kambing. Nah, saat Rabi'ah jam 10. Nah, itu menurut riwayat kalau Rabi'ah baqatan, seperti menghadiahkan itik. Saat kelima jam 11. Maka nama ahda dajajatan. Orang yang datang jam 11-an berarti seperti menghadiahkan domba. Kalau dia datangnya jam 12, maka nama ahda bayutotan. Seakan-akan dia menghadiahkan sebutir telur. Kalau udah naik khotibnya udah nggak ada lagi akte telur, kagak dapet ya, udah nggak ada lagi ya, karena malaikatnya udah di dekat mimbar semuanya, dia perhatiin itu khutbah yang disampaikan. Nah ini bisa kita ambil fadilah-fadilahnya. Wa yuqalu, dan dikatakan innan nasa yakununa fi qurbihim 'inda nazari ila wajhillahi ta'ala. Sesungguhnya para manusia keberadaan mereka kelak fi qurbihim, di dalam dekatnya mereka, 'inda nazari ila wajhillahi ta'ala, ketika memandang pada zat Allah Ta'ala, ala qadri wuqurihim ila jum'ati, seukuran berpagi-paginya mereka menuju Jumatan. Nah, jadi nanti di dalam surga ada satu nikmat yang paling tinggi, adalah nikmat an-nazar ila wajhillah. Jadi
jangan bayangkan wajah kayak kita begini, nanti keadaannya ya, ila rabbihim nazirah. Ketika itu wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbihim nazirah, ila rabbiha nazirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Dalam surat Al-Qiyamah itu. Wajah-wajah orang mukmin nanti di surga nadhirah biddah, cerah, bersih, terang, bercahaya. Kenapa? Ila rabbiha nazirah, dia bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya kenikmatan di surga. Enggak ada kenikmatan di atas itu. Nah, bagaimana keadaan dekatnya seorang mukmin dalam memandang Allah? Nah, ini di antara riwayatnya. Dekat dan jauhnya sesuai ketika dia datang Jumatan. Makin pagi datangnya berarti makin dekat kita melihatnya, makin enak, makin jelas. Tapi kalau makin siang makin jauh. Nah, itu satu riwayat yang mengatakan bagaimana keadaan atau ukuran dekatnya pandangan ketika dia berpagi-pagi atau sebaliknya di dalam mendatangi masjid untuk Jumatan. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun law ya'lamun nasu ma fihinna la rakabul ibila fi talabihinna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 hal yang apabila manusia tahu fadilah di dalam 3 hal ini, la rakabul ibila, niscaya orang-orang akan memacu untanya fi talabihinna, demi mendapatkan 3 hal ini. Kalau aja hamba-hamba itu tahu amalan 3 ini sangat besar ganjarannya, pasti pada berlomba-lomba untuk melakukannya. Yang pertama adalah al-azan, azan. Azan merupakan amalan yang besar ganjarannya. Wasofful awwalu, yang kedua sof yang pertama. Wal huduhu ilal jumu'ati, yang ketiga adalah berpagi hari menuju Jumatan. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, afdaluhunna al huduhu ilal jumu'ati, yang paling utama dari 3 amalan itu adalah berpagi-pagi menuju Jumatan. Udahlah yang 3 ini besar ganjarannya, mana yang paling besar dari 3 itu? Azan, sof pertama, apa berpagi-pagi untuk Jumatan? Kata Imam Ahmad, yang paling unggul utamanya adalah al-wudu ila jumu'ati. Semakin pagi menuju Jumatan semakin bagus, semakin mendapatkan fadilah. Wafil khabari, dan dalam satu khabar disebutkan, idza kana yaumal jumu'ati qa'adatil malaikatu ala abwabil masjid, apabila datang hari Jumat niscaya para malaikat duduk di pintu-pintu masjid. Kalau udah hari Jumat tuh, nah, malaikat udah mulai berdiri duduk di depan pintu-pintu masjid. Bi aidihim suhufun min fiddatin wa aqlamun min zahab, di tangan-tangan para malaikat itu terdapat lembaran dari fiddah, perak, wa aqlamun, dan pena-pena min zahabin, dari emas. Yaktubuna al-awwala fal awwala ala maratibihim, malaikat itu menulis yang pertama fal awwala, lalu berikutnya ala maratibihim, sesuai urutan kedatangannya. Wah, si fulan datang jam 9, tulis nomor 1. Nah, datang lagi setengah 10, tulis. Itu para malaikat nungguin kita di depan masjid. Sampai kapan? Sampai khotib atau imam naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya selesai. Idza sha'idal khatibu 'alal mimbar, kalau udah naik ke atas mimbar, tutup dah. Tadi itu yatil suhuf wa rufi'atil aqlam. Itu para malaikat yang tadinya di pintu, di sini semua nih, samping mimbar. Dia mendengarkan, memperhatikan khutbah tersebut. Ya. Al-khamisul al-qulun di qawli. Bifanfa'na bibarakatihim wa ahlina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani
ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم